usaha Betul. takut apa Pak? Kalau di Jatuh. usaha ya takut jatuh itu. Jangan takut jatuh, bangun lagi, bangkit Nah. lagi seperti podcast inilah. Iya, Bu. Dengan kesederhanaan ya Pak ya. Kita Betul. bisa melaksanakan Jangan hal seperti yang lagunya Butiran Debu tuh. luar biasa. Anak-anak siswa ngefansnya lagu Butiran Debu. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Siswa nggak boleh Salah, nggak boleh. gitu. Aku terjatuh dan siap bangkit lagi. Gitu. Bangkit. Jadi Jadi rubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Semanka Podcast bersama saya Marsus Siaga Lukita. Dan pada kesempatan kali ini kita coba dengan program Obsesi, obrolan seputar sekolah ini. Sobat hebat di sana, hari ini kita kehadiran seorang sosok hebat ini adalah salah satu pendidik di SMA Negeri 1 Karangnunggal, yaitu Ibu Yayan Haryani MPD sebagai staf humas di SMA Negeri 1 Karangnunggal. Luar biasa kehadiran beliau di sini adalah untuk bisa mengisi acara podcast Semanka pada episode kali ini. Tidak perlu berlama-lama, mari kita sapa beliau. Halo Ibu, apa kabar? Halo, kabar baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu kabarnya ya? Iya. Iya. Nah kali ini Ibu kita coba ini bincang-bincang santai aja ya Bu, yang seputar tentang tupoksi dari Humas SMA Negeri 1 Karangnunggal. Dan kebetulan hari ini Ibu bisa menyempatkan, terima kasih sebelumnya. Ada mungkin yang ingin kita bahas di sini tentang tupoksi, tugas pokok dan fungsi dari Humas SMA Negeri 1 Karangnunggal. Mungkin Ibu bisa menjelaskan. Iya, Ya, terima silakan. kasih. Wah, senang sekali saya Iya Bu. mendapatkan undangan dari podcast Semanka. Terima kasih Sama-sama Ibu. Bapak Marsus Siaga Lukita, host yang luar biasa hebat sekali. Terima kasih. Ini kebetulan anak lagi ada kesibukan, jadi saya menggantikan. Biasanya ada Siti Nadila, kemudian Ananda Aldi yang bisa menjadi host, tapi kali ini saya menggantikan. Alhamdulillah. Terus terang saya sangat tersanjung loh Pak. Terima kasih Bu. Apalagi didampingi dengan kru Semanka Podcast. Podcast yang juga tak kalah luar biasa. Jo. Selamat ya. Terima kasih sekali. Podcast maju. Amin. Terus jaya terus dan Amin. jangan lupa nanti diturunkan ke adik-adiknya ya, Ya, supaya podcast ini lebih berkembang, lebih hebat, lebih maju. Amin Ibu Ya, Pak. doanya. Nah, ini yang membawa nama baik, citra baik dari SMA Negeri 1 Karangnunggal. Alhamdulillah. Terima kasih sekali Pak dengan adanya podcast Semanka, Humas merasa sangat-sangat terbantu. Terima kasih. Apalagi dengan tadi ditanya tentang tupoksi ya, tupoksi Humas. Betul. Tugas pokok dan fungsi humas di lembaga pendidikan itu apa ya? Iya. Yang paling utama yaitu sebagai penyampai informasi, Itu penyalur informasi, sebagai mediator juga ya Pak ya. Bu. Dengan adanya humas dapat menjadi media untuk menyambungkan antara sekolah dengan masyarakat. Iya betul. Humas ini berkecimpung ya intern atau internal dan eksternal, ya ke dalam dan ke luar ya Pak ya. Internal dan eksternal. Iya. Nah, program apa nih Bu yang saya pengen nanya nih ya, kan Humas ini salah satu podcast ini adalah di bawah Humas juga gitulah, insya Allah gitu, karena tujuan podcast adalah untuk memberikan informasi, pembelajaran bagus. kepada sobat hebat di luar sana. Nah salah satunya adalah dengan podcast ini. Jadi bersyukur nih gitu. Jadi Humas hari ini ada dan bisa hadir. Kemudian kita bisa wawancara di sini, kita interview dan bincang-bincang. Kemudian kira-kira Ibu program untuk 1 tahun ini ke depan nih, apa yang menjadi program untuk Humas? Iya. 1 tahun ke depan yang paling utama ingin mengoptimalkan informasi melalui media ya Iya, Pak iya, ya. betul, itu yang paling melalui penting, Ibu. media dan ada beberapa media yang kita pergunakan Betul. berhubungan dengan kehumasan. Betul. Itu diantaranya kita punya Telegram, punya Alhamdulillah, Bu. Facebook, punya YouTube. Iya Bu. Nah, tidak terkecuali dengan
Oh, Instagram yang udah baru. belum Instagram disebut. juga, Instagram iya. juga ada. Jadi- Biasanya kalau Instagram biasanya itu buat kaula mudanya. Iya. Kalau Facebook biasanya udah para sepuh-sepuhnya tuh buat orang tua biasanya mengenalnya hanya Facebook. Iya, Facebook gitu. gitu. Apalagi mama ya seperti saya ini Nah. sudah mama loh. Senang sekali dengan Facebook. Dengan Nah, adanya favorit. Facebook bisa membangun Iya. kekeluargaan Iya, iya. ke dalam dan keluar Betul, tentunya. betul. Apabila ada keluarga yang jauh Betul. dengan Facebook, dengan WA, Betul. antara sekolah juga, Iya. sekolah lain, misalnya sekolah tetangga kita di sini Iya. ada SMK, SMK ya Bantar ada Kalong. SMA Bantar Kalong, SMA. ada SMK Karangnunggal, Betul. ada yang di SMP juga Nah, ya. itu. Iya, yang paling utama kita mengharapkan penilaian dari mereka, Iya, betul. dari masyarakat. Betul, Dengan betul. adanya sarana ini, Iya. ya Humas SMA Negeri 1 Karangnunggal sangat-sangat terbantu. Apalagi dengan adanya podcast ini. Iya, iya, Dengan adanya podcast saya sangat Alhamdulillah. berterima kasih, Ya. terutama kepada host yang luar biasa ini, juga kepada kru yang paling utama. Kru itu ya, Iya, Bu. kerjanya Benar. itu ngumpet ya. Ibu lihat sendiri ya Iya, kerja mereka luar iya. biasa di belakang Ngumpet, layar ya. Iya, tapi kalau tidak ada mereka, Ya iya udah, Pak ya, nggak jadi apa-apa nggak kita jadi, gitu. nggak ada apa-apanya kita. Informasi tanpa nggak akan kru. tersampaikan Iya, ya, Bu, bagus ya. sekali. Jadi memang Bu ya podcast ini yang jadi istilahnya di bawah Humas ini memang ya, tujuan awalnya adalah untuk mempromosikan sekolah dari segi prestasi, kemudian pembelajaran, materi-materi pembelajaran bisa tersampaikan. Jadi tidak hanya di kelas saja anak-anak bisa mendapatkan informasi tentang pembelajaran gitu loh. Tapi ternyata dengan media YouTube ini lebih menjadi favorit buat Iya, mereka. hebat sekali, luar Gitu. biasa. Kemudian kan kadang gini ya Bu ya, guru itu kalau misalkan di kelas ya harus satu kelas masuk untuk menjelaskan. Nah Iya. dengan media YouTube ini diharapkan nanti ke depannya guru bisa masuk dan memberikan materi pembelajaran yang menarik Iya, gitu iya. untuk bisa disimak oleh sobat hebat di sana. Bukan hanya untuk SMA Negeri 1 Karangnunggal nih siswa ya, tapi semuanya sekolah manapun bisa belajar dari sekolah ini lewat podcast ini. Iya. Gitu. Nah kemudian Ibu, saya nih punya pertanyaan yang agak jadi buat penasaran ya. Program unggulan apa ini Humas ini untuk tahun ini kira-kira? Program unggulan Humas sudah disampaikan juga kepada Bapak Kepala. Betul. Ya, di lembaga pendidikan kita ini di SMA Negeri 1 Karangnunggal kita punya program unggulan ke depan. Iya. Diharapkan kita bisa lebih mempererat Betul Bu. silaturahmi Nah itu Bu. dengan adanya seperti ini. Iya betul Bu ya. Adanya podcast. Podcast. Jadi program unggulan Humas apa Bu? Podcast. Podcast Ya, satu, alhamdulillah iya, tuh. salah satunya kru, ini. dengerin nih lihat Humas Hebat nih sekali, luar sudah biasa. bilang. Nah. Saya sangat berterima kasih. Dari awal saya ingin sekali diundang ke sini, Nah, baru alhamdulillah. sekarang. Ya karena itu Bu ya, jadi memang sebenarnya bukan kami nggak bisa untuk melayani semua gitu. Terkadang gitu ya, kru itu kan tidak standby karena memang siswa krunya ya Bu ya. Iya. Apalagi sekarang sedang ujian gitu loh kan. Ini juga anak bisa nyempetin waktu untuk bisa hadir, bantu-bantu untuk bisa menyeting semuanya, dan alhamdulillah. Beda ceritanya ketika kita punya di luar misalkannya di luar atau misalkan ini di hire, disewa gitu loh untuk selalu standby ya. Iya, anak-anak Nah. mangga yang luar biasa Nah, ini. gitu. Disinilah adanya ya gitu. di podcast ini. Podcast ini sangat luar biasa. Nah, itu, Sekali Bu. lagi saya sampaikan, Alhamdulillah. tadi kan kita bertemu dengan seorang dokter yang luar biasa, Biasa. hebat juga, dengan guru biologi yang luar biasa, Biasa juga juga, ya, iya. dan dengan host Papi Dania tadi Iya, yang luar ya, biasa di episode juga. sebelumnya tuh Bu ya. Episode yang tadi kita bertemu dengan beliau-beliau, alhamdulillah membantu sekali bagaimana Semanka keluar, bagaimana betul. Semanka ke dalam. Betul. Dengan adanya Humas, Betul. dengan adanya kegiatan podcast ini, Iya, kita Bu. bisa silaturahmi dengan dokter loh. Alhamdulillah. Itu Dokter, alumni kita ya Bu iya, ya. alumni dari Alumni SMA Negeri 1 Karangnunggal. Jangan lupa anak-anak Semanka di luar, Betul. contohlah beliau Nah, kalau ingin gitu. lebih Iya, maju. gitu. Iya. Dari apa Bu, kisah inspiratifnya, Inspiratif. kemudian cerita-ceritanya yang bisa membantu mengangkat motivasi, Motivasi, belajarnya iya, gitu. bagus sekali. Gitu Bu. Jadi memang gini ya Bu ya, podcast kita tuh
ya jujur gitu loh, kita bukan podcast hebat gitu loh. Dengan keterbatasan yang kita miliki, harapannya Iya. kita bisa mewujudkannya atau menampilkan hasil yang insya Allah gitu. Dari mulai kualitas suara kita coba perbaiki, kemudian gambar meskipun nggak optimal dengan keterbatasan alat, tapi ternyata sekali lagi bukan dengan alat yang hebat sekali lagi, tapi dengan kru yang hebat buat saya bisa mengatasi, ngedit, editing apapun, ternyata bisa menjadikan hasil yang menarik gitu Bu. Jadi yang sobat hebat di luar sana kalau ingin misalkan gitu loh, bukan artinya kita menyombongkan diri untuk kita hebat, tidak. Artinya seperti ini. Ternyata dengan modal tidak besar, dengan keterbatasan alat, tapi ketika sumber daya manusianya hebat, insya Allah hasilnya juga bakal luar biasa Bu gitu. Jangan lupa dengan motivasinya. Nah itu Bu. Ya, motivasi itu tidak hanya dari dalam, Betul. tidak hanya dari luar ya. Betul. Jadi motivasi itu harus muncul ya, anak-anak hebat, putra-putri Semanka. Motivasi itu harus muncul dari dalam diri sendiri, itu yang paling utama. Apabila kita menunggu motivasi dari luar, dari orang lain, ada kemungkinan kita ada merasakan adanya keterpaksaan ya. Nah itu Bu, jadi memang ya itu tadi, willnya dulu, keinginannya dulu. Saya pengen maju, apalagi seorang siswa yang saya lihat ya Bu ya. Siswa itu yang namanya belajar, lupa saya takut salah, nomor sekian, mau dulu keinginan dulu, berani mencoba. Dari kita banyak kesalahan, dari kita tahu salah bakal tahu kebenarannya. Halo, takut itu. Nah itu Takut itu adalah satu kata betul, yang sangat mengganggu. betul Bu. Itulah takut dan malu. Nah itu Bu, Penyakit yang sangat mengganggu bagi seseorang, apalagi bagi seseorang yang mau maju. betul Bu. Takut misalnya kita berjuang untuk melakukan sebuah usaha, Betul. takut apa Pak? Jatuh. Kalau di usaha ya takut jatuh itu. Jangan takut jatuh, bangun lagi, bangkit lagi. Seperti podcast inilah. Iya Bu. Dengan kesederhanaan ya Pak ya. Kita Betul. bisa Jangan melaksanakan seperti hal yang lagunya Butiran Debu tuh. luar biasa. Anak-anak siswa ngefansnya lagu Butiran Debu. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Siswa nggak boleh salah, nggak gitu. boleh. Aku terjatuh dan siap bangkit lagi. Gitu. Jadi rubah. Jadi jangan jadi remaja mellow gitu. Jadi memang harus punya apa? Punya target. Saya harus bisa menjadi orang yang hebat di kemudian hari. Dan ternyata ya Bu ya, ini regenerasi alhamdulillah yang sekarang pegang podcast ini anak-anak nih. Saya sebagai mungkin ya pembimbing mereka di podcast ini ya cuma ingin mengajarkan mereka teamwork itu loh Bu ya. Teamwork, amanah, target, disiplin. Kemudian hasil harus maksimal. Jadi kita itu Power Ranger Bu. Nah, jadi nggak bisa seperti bukan Rambo. Kalau Rambo tuh berantas sendiri, di filmnya Vietnam kalah sama satu orang. Kita nggak bisa. Rembungan. Betul. Di sini nggak ada, kosong, nggak jalan. Di sini ada, yang di belakang layar nggak ada, yang nggak jalan. Masya Allah, ternyata luar biasa Bu. Terima kasih ya Ibu dukungannya buat anak-anak, dan mudah-mudahan dengan hadirnya Ibu di sini semangat anak-anak jadi tambah lagi membara gitu. Yakin Bu, ya. kita akan berhasil ya. Nah, alhamdulillah. Jangan lupa berdoa. Dan kemudian sobat hebat di luar sana, seandainya punya ide bantu konsep untuk kami, atau misalkan mau undang siapa nih misalkan, tapi jangan undang artis ya. Kebetulan kalau undang artis budgetnya harus besar. Ini siapa, mungkin ada masukan alumni yang mungkin ada alumni yang berprestasi atau alumni yang punya kisah inspiratif, kemudian ada nih di Karangnunggal, sedang ada Karangnunggal, tolong bantu kami informasikan supaya kita bisa undang mereka untuk mengangkat kisah hidup inspiratifnya ya Bu ya. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi kisah-kisahnya menjadi motivasi dan inspirasi. Motivasi itu sangat dibutuhkan ya. Betul, oleh Bu. Adik-adik yang masih sekolah di Semanka, dan sekolah-sekolah lain tentunya. Betul. Tidak hanya Semanka ya. Betul. Itulah podcast, salah satu kegiatan, salah satu inspiratif yang dibuat oleh
putra-putri Semanka ya. Alhamdulillah Bu ya. Apalagi di bawah pimpinan Bapak host saya ini yang di depan saya ini. Ya satu lagi Bu, ada Pak Ade. Iya Pak Ade juga, Pak Ade Gumelar. Selamat ya. Terima kasih Bang. Ya banyak sekali terima kasihnya. Iya, Nggak Bu. tahu seberapa banyak ya. Saya merasa terbantu dengan adanya podcast ini. Betul, terima kasih Ibu. Dengan adanya podcast kemarin kita kedatangan tamu juga dari Radar Iya, ya. dari Radar. Podcast ini Humas podcast, dua hal yang luar biasa Iya, ya. saling Podcast, keterkaitan Bu, iya, nggak bisa kita- terlepas kita- kan gitu. Soalnya ini kan eksternal ya Bu ya. Paling utama itu adalah Informasi secara eksternal. bisa tersampaikan kepada masyarakat luar, kepada anak-anak Semanka. Betul. Diharapkan motivasi intern sekali Nah, lagi gitu. dari dalam diri kita sendiri, motivasi itu muncul. Kemudian ada program unggulan berikutnya, Apa itu Bu? kita sangat-sangat mempererat tali silaturahmi ya. Iya. Apalagi dengan perguruan tinggi. Nah itu Bu, benar-benar Dengan Bu. beberapa perguruan tinggi. Pada tahun kemarin kita sudah merencanakan untuk berangkat ke kemarin kita akan merencanakan pergi Kemana, Ibu? ke perguruan tinggi yang Di ada Cilacap di mana? di Cilacap. Oh iya. Ya, di Cilacap ya. Hanya karena terhalang oleh Pandemi, pandemi, ya pandemi, mudah-mudahan cepat berakhir ya. Iya. Eh, Harapan terbaik ya Bu semua ya. yang ada di Mudah-mudahan. luar kita berdoa ya, semoga pandemi bisa segera usai, berakhir. Pergilah ke sana, jangan datang lagi. Setidaknya jika memang misalkan tidak mau pergi pun mau berdampingan hidup dengan Iya, kita. berdamailah. Berdamai gitu. Jangan mengganggu. Jangan mengganggu. Saya guru saya ulang nggak ganggu. Iya. Jadi istilahnya hidup berdampingan ya, yang saya rasa memang ya virus nggak akan pernah bisa hilang ya Bu ya. Iya. Cuma bisa Bagaimana kita dikendalikannya, entah gitu. antisipasi. Nah Ibu, ada pertanyaan lain selanjutnya nih buat Ibu. Nah, apa sih hambatan terbesar bagi Humas ini dalam menyampaikan informasi secara intern dan eksternal ya, internal dan eksternal ini? Pada dasarnya hambatan itu tidak terlalu banyak ya Pak Iya, ya. iya. Kita berjalan Alhamdulillah Ibu ya. iya dengan lancar-lancar program-program saja. berjalan ya, Bu, program ya, bisa bersama Karang Nunggal, dilaksanakan. alhamdulillah. Iya. Yang paling utama adalah kerjasama ya pasti. Betul, Iya. betul. Tanpa adanya kerjasama tadi juga Nah, podcast Bu. tanpa adanya Power kerjasama Ranger. iya tidak akan berjalan, akan pincang ya. Apabila kita berjalan sendiri tanpa melihat yang lain, itu yang pertama kita akan ditinggalkan. Iya Bu, benar. Iya. Akan mulai apa Bu? Terdiskriminasi dah gitu. Jadi Iya. termakan oleh zaman. Iya, Gitu, tersisihkan ya. Yang pertama. Yang kedua, program tidak akan bisa terlaksana sebagaimana mestinya. Betul, Makanya kita apapun yang rintangannya, kalau kita bisa melaksanakan dengan kerjasama ya, Betul, Bu. pastinya akan terselesaikan dengan Nah. senang hati, dengan mudah. Iya betul Iya. Bu. Jadi istilahnya kalau ada masalah sama-sama dipikirkan gitu. Iya, Jadi seperti itu. istilahnya capek-capek bareng gitu ya Bu ya. Itu sih Bu. Itu. Jadi Humas dan yang lainnya ya sama saja. Di Betul. sekolah itu adalah Iya, satu sama. kesatuan yang Iya, utuh, tim. tim dalam sebuah lembaga apapun itu, apalagi di lembaga pendidikan, Betul. tim itu sangat-sangat dibutuhkan. Iya. Jangan sampai tim itu jatuh satu, terpuruk dan tidak bisa berkembang semuanya. Nah Gitu berarti kan? ya tugasnya sebenarnya cuma lebihnya ya misalkan Humas tuh ya sebagai mencari informasi tercepat untuk disampaikan Iya. kan ya Bu ya. Betul. Bukan suatu hal yang wah gitu kan Iya. ya, jangan seperti itu gitu. Iya. Tapi ini adalah sebagai alat nih untuk menyampaikan informasi secara cepat informasi, gitu loh. iya, Gimana nih tindakan yang harus dilakukan? Nah, seperti itu. Saya juga paham Bu gitu loh. Humas itu luar biasanya untuk tugas-tugas penyampaian informasi itu lebih, makanya yang saya lihat ya Wakasek itu dibagi 4 ya, ada kurikulum, kesiswaan, sarana dan humas tuh karena perannya memang penting banget gitu ya gitu. Keempat-empatnya itu sangat-sangat penting. Satu saja pincang tidak akan berjalan. Nah itu Bu, mudah-mudahan ya Bu ya kita selalu solid gitu ya Bu ya, nggak ada perpecahan dan kita istilahnya bisa terus membuat sekolah ini jadi
menjadi Hebat. visinya. Lebih Semangka hebat. juara itu kan Bu keinginan kita. Semangka juara itu yang sering kita Itu kan Bu ya. Meskipun kita harus misalkan Bu harus tertatih-tatih gitu loh. Dan harapan saya Ibu mungkin ini mewakili hati saya mungkin. Dan anak-anak nih yang di belakang sana kru nih. Keinginan saya itu, ayo kita jangan suka melihat sekolah lain, selalu membandingkan dengan sekolah lain. Biarkan sekolah lain yang melihat sekolah kita. Sekali-kali aja lah gitu, selalu melihat. Nah, apapun terobosan yang kita buat, insya Allah meskipun misalkan kita buat program sesuatu ternyata ya hampir mirip dengan sekolah lain, tapi kita tampil beda dengan konsep yang lain. Iya, Ya, betul sekali. platformnya sama misalkan, tapi kita buat konsep yang berbeda. Iya, berani mengubah, Betul Bu. berani berubah. Nah, ada pertanyaan gini Bu. Ibu tadi kan bilang programnya adalah humas adalah mempererat tali silaturahmi. Sip. Kapan Bu kita camping sambil makan-makan bareng, masak bareng kayaknya asik tuh, Bu. Ini sudah direncanakan ya. Nah itu Bu. Sudah direncanakan loh. Kita semua akan mengadakan camping, apalagi ya mudah-mudahan, Guru, Bu, ya mudah-mudahan terrealisasikan. Tadi satu kata pandemi itu mudah. Itu ya Bu yang menjadi hambatan. Iya. Mudah sekali mengatakan nggak jadi. Kenapa? Karena sedang pandemi. Gitu. Sambil ngumpet karena sedang pandemi gitu lah. Jangan sampai seperti itu. Iya, alhamdulillah sekarang juga Ibu Dharma wanitanya juga sekarang ya Bu ya udah mulai Dharma wanita solid gitu. sudah mulai berkembang, sudah mulai bergerak. Betul Bu. Kemudian semoga kita merealisasikan rencana tadi itu loh. bener, Bu. Kemarin kan kita Dharma Wanita Semanka sudah melaksanakan satu kegiatan loh, yaitu lomba memasak. Memasak. Iya. Cuma tempatnya di kelas tuh. Jadi haredang. Coba kalau di outdoor, asik tuh Bu kayaknya. Iya, Pakai itu kayu kan, bakar gitu loh. bakar jagungnya biasanya. Apa aja Bu, pokoknya mah suasananya beda, pasti hatinya juga berbeda. Iya. Dari itu akhirnya apa Bu? Dengan kita berbicara di tempat yang misalkan di tempat misal yang adem, kemudian enak lah gitu. Mungkin ya tadi ada ego yang bisa cair, bisa luntur, akhirnya dekat. Kalau ada permasalahan mungkin bisa cair, nah gitu. Kalau di kelas kan harudang gitu ya Bu ya. Kemudian ruang gerak kita itu terbatas ya oleh 4 persegi. Jadi pengap. Itu Bu, benar. Kemudian bau aroma itu campur ya. Kalau di dalam ruangan gitu. Ruangan ya kemarin tuh Beda dengan di ruangan ini loh. Adem gitu kan. AC-nya sampai saya wah enak ya, sekali. makasih untuk sekolah udah mau memperhatikan ruang studio. Jadi ini Bu ya, ini sebenarnya bukan ruang khusus podcast, tidak. Jadi memang kami gitu ya, divisi IT mengusulkan untuk punya studio itu dengan alasan kalau ini podcast oke, di bawah humas ya Bu ya. Tapi ternyata studio ini adalah untuk keperluan segala macam termasuk FLS 2N. Misalkan seperti tahun kemarin FLS 2N butuh recording nih, rekaman untuk apa dikirimkan kan ya Bu ya, sebagai syarat untuk lomba adalah mengirimkan video perlombaannya. Nah, sekarang setelah punya studio ini ya minimal suara lebih bagus ya, tidak ada gema, tidak mantul, kemudian recording juga lebih nyaman, lebih bagus. Suaranya. Ada, alhamdulillah gitu kan. Kemudian buat eskul nih, nah nih Bapak Toel nih, yuk eskul nih, yang anak-anak SMA Karangnunggal nih, yuk manfaatkan studio ini, silahkan kalian mau buat konsep apa yang menarik silahkan. Kita masih banyak jadwal yang kosong dan silahkan kalian gunakan studio ini semaksimal mungkin agar bermanfaat. Karena tujuan sekolah adalah untuk bisa dimanfaatkan oleh anak. Jadi istilahnya seperti ini. Kalau misalkan ini Bu ya, saya cerita nih. Sekolah harus memfasilitasi semua eskul untuk misalkan untuk IT-nya ya Bu ya, dari perlengkapan seperti ini ya Bu ya. Sepertinya kan sulit ya Bu ya. Tapi insya Allah sekolah akan mampu untuk memfasilitasi satu ruangan yang bisa digunakan untuk semua eskul. Itu kan cara mensiasati strategi ya Bu ya. Nah, sekarang tinggal anak eskulnya harus mulai bergerak, punya konsep yang menarik, silahkan apapun itu silahkan gunakan ruang ini sebagai alat untuk menginformasikan, mempromokan eskulnya masing-masing dengan harapan anak SMP yang mau masuk ke sekolah ini sudah tahu eskul mana nih yang nanti saya akan pilih. Oh, kayaknya program eskul ini lebih menarik nih, saya mau masuk eskul ini. Jadi ternyata eskul itu bisa promo sebelum anak masuk gitu loh, keinginan saya tuh Bu. Betul nggak Bu? Luar biasa, bagus sekali. Nah gitu.
Dan di Humas juga punya keinginan untuk membangun MOU Iya. Dengan dengan mana tuh, Bu? mau tahu ya? Ya iya dong Bu, penasaran. Nah itu loh. Penasaran ya, Surprise gitu loh. penasaran. Ingin membangun MOU dengan berbagai macam sarana yang ada hubungannya dengan siswa yang lulusan. Gitu Bu. Contoh seperti gimana Ibu? Contohnya di kita kan banyak sekali toko gitu. Di Betul. kita lebih ke sininya ya. Kemudian tempat-tempat yang bisa membangkitkan keuangan itu. Seperti misalnya Finansial gitu Bu. finansial, iya, finansial. Jadi diharapkan tempat-tempat seperti itulah bisa nantinya kalau misalnya anak-anak kita keluar ya, Betul. yang tidak melanjutkan Gitu. sekolah, Jadi terutama ikatan kerja kalau di Sip. itu. Nah, Iya, gitu. bagus sekali. Jadi Ibu sudah punya MOU supaya mau menggandeng lulusan kita yang memang misalkan punya, misalkan maaf ya Bu ya, misalkan dari ekonomi keluarganya lemah gitu. Ternyata masih punya harapan untuk bisa maju gitu Bu ya. Gitu. Ya luar biasa Bu, itu niat baik, mudah-mudahan terrealisasi. amin. Jadi ya itu setiap niat itu pasti insya Allah gitu baik. Cuma yuk kerja timnya ya Bu ya supaya itu terrealisasi gitu. Dan kalau kita perhatikan ya, banyak sekali mereka yang keluar belum bisa melanjutkan, yang ternyata sudah tersebar. Mereka itu sudah bekerja di tempat-tempat. Apabila kita berkunjung ke toko kemana ya, karena di sekitar kita Karangnunggal masih belum ada pabrik seperti itu ya. Betul yang Bu. lebih menjanjikan buat Iya, karena mereka memang yang kalau saya lihat ya syarat pabrik itu harus di tempat-tempat yang itu gitu. Beda di kita bukan daerah industrial ya Bu ya. di kita belum ada ya. Diharapkan dari sanalah mereka bisa punya keinginan yang lebih tinggi dari sifat meniru ya. Betul. Nah, orang yang paling berhasil, yang bisa berhasil dalam kehidupannya adalah orang yang punya keinginan tadi, pinternya kuat ya, supaya mereka atau punya keinginan, saya ingin maju, saya ingin lebih maju dari yang punya toko ini misalnya. Gitu. Betul Bu. Kemudian ada keinginan untuk mandiri. Nah itu Bu. Kemudian bisa saja kalau pemilik toko itu empati atau punya keinginan untuk melihat mereka lebih maju. Betul. Bisa saja mereka nih, boleh Anda jualkan punya saya. Ya, jadi nanti reseller ada, gitu ya Bu iya, ya. reseller. Boleh kemana saja, boleh bagaimana saja, asal toko saya ini lebih maju dari kemarin. Setelah ada kalian, bisa lebih maju lagi. Itu yang diharapkan. Jadi sifat mandiri mereka itu setelah keluar dari Semanka, diharapkan bisa menjadi pelopor. Tidak sedikit kan. Betul, Bu. Yang keluaran dari Semanka itu jadi bos atau bahkan big boss gitu. Itu Bu ya, jadi mungkin angkatan-angkatan yang lama ya kakak kelas kita, misalnya karena saya lulusan SMA Karangnunggal juga nih, angkatan tahun 2000. Banyak yang belum terkuak Bu. Makanya mudah-mudahan dengan sarana podcast ini, dan ketika misalkan beliau-beliau di sana yang alumni itu bisa memberikan informasi nih kepada Humas. Nanti ada nomornya Bu, boleh disebut. Ada. Nah di sini ya, nanti nih nomor Humas. Boleh request untuk minta diundang sebagai sarana nostalgia deh gitu loh, nostalgia dulu waktu di SMA ini, sekalian melihat perubahan sekolah kita dulu tuh gimana kan gitu. Dan mungkin bisa memberikan masukan apa nih ide-ide atau konsep terbaik buat sekolah ini ke depan supaya sekolah ini tambah maju ya Bu ya. Betul ya Bu ya. Gitu. Nah, ada lagi Ibu yang mau disampaikan pada contoh ya, ada alumni yang luar biasa mengakui SMA itu sebagai tempat beliau menimba ilmu. Betul. Waktu itu ada dari ada
yang paling utama Pak Oleh Soleh itu dari mana ya? Oh, itu yang anggota dewan itu Iya, ya Bu anggota ya. dewan. Alhamdulillah Bu. Datang ke sini bersilaturahmi dengan sekolah tempat beliau Menimba ilmu dulu menimba ya. ilmu. Itu luar biasa. Saya sangat berterima kasih. Pihak sekolah juga sama ya. Terima kasih atas kehadirannya, dan diharapkan ada pionir-pionir yang Iya, lain Bu. yang bisa datang ke sini juga memberikan motivasi yang paling utama ya. Betul. Motivasi kepada peserta didik Semanka yang Iya. luar biasa, bagus sekali. Iya. Anak-anak yang juara semua. Juara Bu, punya Insya Allah, talentanya luar amin, biasa amin, luar anak-anak biasa. gitu. Saya sangat-sangat terharu, apalagi kemarin kan kita bisa Launching launching online shop ya Bu ya. Online SMA. Jadi SMA Karan online shop punya online shop sekarang ya. Iya. Meskipun skupnya untuk kecil ya Bu ya. Nah, itu juga salah satu pendidikan, salah satu Luar biasa, bagian Bu. dari harapan-harapan yang ingin dikembangkan oleh Semanka. Nah itu. Apalagi dengan online shop ini mereka punya keinginan untuk lebih maju dengan cara berdagang Betul, betul, Bu. atau melihat orang-orang yang sudah berhasil. Betul, Bu. Dengan cara dagang itu tidak hanya dagang enggak. Iya. Ternyata dari Pakai dagang itu strategi banyak, ya Bu ya, iya, pakai strategi strategi yang, ilmunya harus banyak dipakai. sekali orang-orang yang berhasil hanya karena dagang, bukan hanya karena dagang itu adalah hal yang luar biasa. Cuma bayar ngembaliin kembalian enggak gitu juga kan ya Bu ya. Enggak, ternyata. Tapi ternyata pelayanan prima itu bagaimana? Iya, satu pelayanan prima, yang kedua tuh cara memanage. Iya, manage itu Bu ya. Manajerial yang baik, yang dipikirkan dengan berbagai macam konsekuensi, berhasil atau tidak. Kalau Dengan konsumen yang berbeda karakter, Iya, nah itu yang paling gitu iya, ya, Bu ya. iya, bagus sekali ya, Yang seperti ini itu. emosional, yang ini mah udahlah adanya. Nah itu yang kita harus bisa gitu loh Bu Iya, ya. jadi sifat orang yang berhasil dalam berdagang itu punya keinginan yang sangat kuat dari dalam dirinya. Betul. Yang kedua, tahan banting. Nah itu Bu. Iya, Kali- kenapa tahan banting ya? kalau nggak tahan banting ya udah nggak akan dilanjutkan Yang mungkin tadi usahanya. kembali jatuh. Jatuh dan nggak mau bangkit Gak lagi. mau bangkit lagi gitu kan? Butiran debu Jangan sampai kita jadi butiran debu ya, yang namanya Tapi butiran jadi apa Bu kecil. inginnya? Butiran Harus jadi intan. gunung, iya. Butiran intan, Itu jangan lebih debu. bagus, ya, Debu butiran- nggak ada harganya ya. Jadi Butiran lapis. intan yang menggunung ya. Betul Bu. Luar biasa. Mudah-mudahan. Nah mungkin Ibu kita obrol-obrol bincang-bincang kita bisa sampai sini karena keterbatasan waktu. Mungkin di lain waktu kita bisa bahas apapun itu ya Bu ya. Dan bisa memberikan inspirasi dan motivasi buat sobat hebat di luar sana. Itu saja sobat hebat untuk podcast kali ini, dan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe dan komentar di bawah ya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol notifikasi supaya mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang video podcast kita. Iya, sip. Itu saja. Kesimpulannya obrolan kali ini adalah ternyata fungsi humas sebagai salah satu pilar sekolah, kalau kata saya bilang ya, dari 4 pilar itu ya Bu ya, ada dari wakase kesiswaan, Iya, kemudian ini itu adalah penyangganya, salah satu penyangga terkuatnya adalah humasnya sebagai sarana informasi kepada siswa, kepada guru, warga sekolah dan keluar sekolah dengan program-program unggulannya. Mudah-mudahan mampu mengemban tugasnya dengan baik dan bisa merealisasikan apa yang menjadi program-program unggulannya. Itu saja untuk podcast kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.